Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Cuanpreneur. Kali ini kita akan bahas tentang apa saja sih keuntungan dalam berinvestasi saham gitu kan. Di sini ada 6 keuntungan dalam berinvestasi saham. Baiklah, sebelum pembahasan tolong dibantu ya untuk subscribe channel saya, like dan komen. Ini yang pertama. Modal kecil keuntungannya besar. Nih, manfaat pertama dari investasi saham adalah persentase keuntungan yang didapatkan sangat menjanjikan. Padahal modal yang digelontorkan relatif kecil, minimal modal yang diperlukan untuk mulai transaksi pembelian lembar saham hanya 100.000 saja. Di sini banyak ya harga saham yang di bawah 100.000 gitu kan. Kita bisa beli saham Friend yang sekarang harganya 80 rupiah per satu lembar. Jadi kalau seandainya kita beli 100 lembar, kita butuh hanya 80.000 rupiah gitu ya. Dan yang kedua, ini ada fleksibilitas investasi. Bila kalian melakukan investasi saham, kamu tidak perlu membuang waktu dan tenaga hingga mengabaikan pekerjaan utama kamu, sebab kamu dapat melakukan aktivitas investasi saham seperti memantau bursa efek di mana saja dan kapan saja melalui perangkat pintar yang tersambung ke internet. Jadi kamu dapat beraktivitas seperti biasa sekaligus menghasilkan uang dari investasi yang kamu tanam. Di sini sekarang udah lumayan memudahkan kita dalam berinvestasi, karena bisa lewat smartphone saja sudah bisa pantau hasil investasi kita, apakah kita sedang untung ataupun rugi gitu ya. Terus yang pembahasan yang ketiga itu adalah margin keuntungan investasi naik secara signifikan. Manfaat investasi saham lainnya adalah kecenderungan margin keuntungan yang menunjukkan kenaikan signifikan. Semakin naik harga lembar saham perusahaan yang kamu miliki, maka kian besar pula keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Ya, ini seandainya kita beli saham A contohnya ya. Ketika kita beli itu harganya 500 dan kelang berapa minggu harganya sudah 1.000, itu udah menjadi keuntungan yang besar buat kita ya. Jadi lumayan kan, seandainya kita beli saham dan ditabung buat beberapa tahun ke depan, kemungkinan bakalan tetap naik. Baiklah, selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat, persentase pajak untuk saham relatif kecil. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan dari investasi saham selanjutnya adalah pajak yang dikenakan untuk investasi ini lebih kecil dibandingkan dengan persentase pajak untuk instrumen investasi lain, yakni hanya 0,1% dari keuntungan yang didapatkan investor. Benar ya, dari pajak ini presentasi pajaknya lebih kecil dibanding instrumen investasi lain ya. Karena kalau di investasi lain tuh pajaknya lumayan besar, kalau di saham tuh relatif lebih kecil, benar. Selanjutnya yang kelima, investasi saham itu aman dan transparan. Di sini aman dan transparan karena trading atau jual beli saham dilakukan dalam satu payung, yaitu bursa efek. Maka setiap transaksi terjamin keamanan serta transparansi untuk publik. Hal ini juga termasuk dalam manfaat dari memilih investasi saham, karena investor tidak perlu khawatir terjadi penipuan atau sabotase yang mengakibatkan modal ditanamkan hilang begitu saja gitu kan. Ya itu benar kan, investasi saham aman dan transparan. Di sini kita yang menentuin mau jual atau beli, jadi tidak ada pihak lain, semua ada di tangan kita ya. Mau beli kapan, mau jual kapan gitu. Terus yang keenam, punya hak ikut RUPS karena jadi bagian pemilik perusahaan. Memiliki saham sebuah perusahaan punya keuntungan lain, sebab sebagai pemilik saham kita punya hak ikut dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Dalam RUPS kita bisa mengetahui pemaparan tentang rencana perusahaan ke depan,
pembagian dividen, dan informasi mengenai laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Ya, dari sini biasanya RUPS itu dilakukan setahun sekali ya. Kita dapat undangan walaupun kita hanya punya satu lot gitu atau 100 lembar saham, kita berhak ikut RUPS gitu ya. Jadi di RUPS ini kita bakal tahu ya pemaparan, pembagian dividen, mengenai laporan dan rencana perusahaan gitu ke depannya mau bagaimana gitu kan. Jadi selagi masih muda itu, apalagi generasi milenial ya, coba sisihkan uangnya buat belajar nabung saham gitu kan, supaya nantinya ke depannya bisa lebih baik lagi dalam dalam keuangannya ya. Jangan jadi penonton di negeri sendiri gitu kan, harus memajukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.